Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Sebelumnya, akhir April lalu di tengah konflik dengan Iran, Komando Pusat Amerika Serikat resmi menambah kekuatan tempurnya dengan mengirim kapal induk ketiga ke wilayah Timur Tengah. Langkah strategis tersebut menandai konsentrasi armada laut terbesar Washington di kawasan tersebut dalam 2 dekade terakhir. Dalam unggahan di media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menulis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan. Tiga kapal induk tersebut adalah Abraham Lincoln, lalu ada Gerald Ford, dan George Bush yang bisa mengangkut lebih dari 200 pesawat tempur terkini dan 15.000 personel Angkatan Laut. Pesawat unggulan yang bisa lepas landas di kapal induk tersebut diantaranya pesawat legendaris F-18 Super Hornet, lalu ada pesawat terkini jenis siluman F-35 Lightning II, serta pesawat komando kendali dan peringatan dini Hawkeye. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal tersebut membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat.
Pemirsa, 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran. Lalu bagaimana gambaran skala kekuatan Iran jika mampu menghancurkan belasan pangkalan militer Amerika Serikat? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat militer Anton Aliaba. Selamat malam Mas Anton, apa kabar? Baik, Mas Cikal. Apa kabar, Mas Cikal? Baik, Alhamdulillah Mas Anton. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Mas Anton, Iran ini dilaporkan berhasil menghancurkan 16 pangkalan militer di Amerika Serikat di Timur Tengah. Jika memang ini benar, bagaimana sebenarnya gambaran kekuatan militer Iran? Ya, sebenarnya itu memang laporan yang sudah banyak ya, sudah banyak yang sebelumnya diduga bahwa ketika Iran melakukan retaliasi pada awal-awal terjadinya perang gitu ya, walaupun itu awal-awalnya juga tetap dibantah, tapi kan kenyataannya ketika ada investigasi yang dilakukan oleh CNN dalam hal ini, itu kemudian membuktikan bahwa setidaknya ada minimumnya ada 13, tapi CNN menyebutnya 16 gitu ya, aset yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu rusak dan juga rusak parah gitu. Jadi ada tersebar di sejumlah negara, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Uni Emirat, misalnya ada Irak, Saudi Arabia, dan Qatar gitu. Dan itu kemudian kerusakannya juga macam-macam, seperti yang dilihat di gambar. Ada misalnya ada pesawat canggih, lalu juga ada sistem radar. Ini sistem radar jelas, lalu juga ada fuel storage dan lain-lain. Itu satu. Jadi memang di satu sisi serangan yang dilakukan oleh Iran kala itu serangan balasan, itu jelas ada target, jadi ada target tertentu yang diincar Iran, dan tidak mengherankan saya juga waktu itu juga menduga bahwa ini tentu saja dibantu teknologi di atas langit, dalam hal ini adalah satelit, dan itu kalau misalnya seperti yang diwartakan kan itu dibantu oleh Cina, jadi tidak mengherankan itu. Tapi apakah kemudian militer Iran itu mampu? Sebenarnya sih bagi saya target presisi dan juga serangan yang dilancarkan oleh Iran kan sebenarnya itu bukan serangan yang bentuknya mahal, tapi kemudian dia langsung menyasar pada target-target yang kemudian bisa melemahkan perlawanan dari Amerika Serikat sendiri. Karena apa? Kenapa serangan target-target itu? Karena memang ketika kita bicara tentang serangan dari jauh, kan Amerika pada saat awal-awal gitu ya, sebelum gencatan-gencatan melakukan serangan dari jauh. Serangan dari jauh itu memang ditujukan adalah untuk melemahkan kemampuan militer. Gitu, melemahkan kemampuan militer, dalam hal ini kemampuan militer Iran. Sehingga ketika Iran melakukan retaliasi, karena ini adalah bentuknya adalah serangan udara gitu ya, dari udara. Jadi mau tidak mau ketika yang yang diserang oleh Iran, targetnya adalah bagaimana kemudian mata gitu ya dalam ini, karena itu ada satelit dan lain-lain, supporting sistemnya itu yang harus diganggu, sehingga kemudian sedikit banyak itu yang cukup mengganggu flow dari serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi di satu sisi ini sebenarnya karakter-karakter yang bagi saya menjadi menarik ketika kita bahas bahwa sebelumnya itu kan yang disampaikan oleh pemimpin Amerika Serikat bahwa kemampuan militer Iran sudah jauh melemah gitu. Iya, bahwa ketika kita bicara tentang aset aset pesawat, aset kapal gitu ya, lalu juga ada beberapa pangkalan yang hancur, tapi kemudian aksi retaliasinya justru itu menunjukkan efektivitas tertentu. Kenapa? Satu, mereka menguji kemampuan untuk interceptor. Kedua, ketika interceptornya itu sudah kewalahan, justru target-targetnya adalah target-target presisi yang juga bernilai tinggi gitu. Jadi itu yang tidak mengherankan kan, bahkan kalau misalnya dari Pentagon sendiri kan menilai, menaksir gitu ya, kerugiannya kan hanya sekitar 30 miliar US dollar. Bahkan ada sebuah laporan yang menilai bahwa dalam 59 hari perang itu kerugiannya itu justru sudah expenses yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sudah mencapai lebih dari 60 miliar US dollar. Jadi ini bagi saya memang sebuah pukulan yang cukup serius yang dirasakan oleh Amerika Serikat, dan itu dilakukan oleh Iran dalam perang yang bentuknya asimetris ini, Mas Cikal. Oke, menarik untuk kita telisik kembali mengenai tudingan Amerika Serikat yang menuding bahwa Iran menggunakan satelit Tiongkok. Tanggapan Anda, seberapa efektif itu bisa mendukung serangan Iran? Jelas bahwa ketika kita bicara tentang skala produksi, kita lihat ya bahwa sejauh ini memang Amerika punya keunggulan dalam memproduksi kecanggihan dari sebuah munisi ya. Tapi jangan lupa ketika kita bicara tentang skala produksi, Cina itu sudah melampaui jauh gitu ya. Jadi melampaui terkait target produksinya, produksi per tahunnya, dan ketika kita bicara skala produksi, dan itu kan itu juga termasuk adalah
mereka membantu Iran dalam memproduksi misal-misalnya. Itu satu. Kedua, memang kalau kita bicara terkait satelit mata-mata atau juga kemampuan untuk melihat dari langit, saya melihatnya memang Cina itu memang punya kemampuan yang cukup tinggi dan patut diperhitungkan. Jadi saya jelas dari awal ketika serangan ataupun juga retaliasi yang dilakukan oleh Iran dan punya target-target tertentu, saya pikir ketika itu sangat presisi, itu jelas ada bantuan. Dan kita harus tahu bahwa saat itu gitu ya, Iran itu kan tengah di embargo. Jadi mereka tuh tidak punya kemampuan untuk ada mata di atas langit. Jadi dengan kata lain, pasti dia akan menggunakan fasilitas siapa gitu ya. Jadi siapa, dan saat ini ketika kita bicara tentang teknologi siapa, ya teknologi salah satunya yang dimiliki oleh siapa? Oleh Cina gitu. Jadi saya tidak mengherankan jika kemudian tuduhan itu mengarah kepada bahwa ada pemanfaatan Cina. Walaupun ada yang bilang bahwa sebelumnya misalnya Iran sudah mendapat pemetaan gitu ya. Jadi pemetaan bahwa aset-asetnya di sini gitu. Jadi dengan kata lain, apakah itu dipakai sebelum perang atau setelah perang gitu. Jadi supply data itu adalah tidak jadi soal, tapi yang penting adalah bahwa Iran sudah mengetahui secara presisi di mana target-target yang harus yang harus dihancurkan gitu. Jadi ketika perang dimulai, jadi siapapun kemudian, karena kan Iran sendiri kan memang menerapkan strategi pertahanan adalah mereka kan cuma terdesentralisasi. Jadi ketika ada banyak pemimpin-pemimpin militer yang dibunuh gitu misalnya, itu kan tidak akan mengganggu flow terhadap serangan. Jadi kenapa? Karena itu bentuknya ada desentralisasi. Jadi ketika sistem defense mosaiknya itu kemudian diaktifkan, mereka kemudian mampu untuk melakukan serangan. Jadi tidak peduli bahwa ada pemimpin pusatnya yang dibunuh, tapi serangan itu tetap bisa berjalan dan cukup efektif. Efektifnya dari mana? Karena kemudian misinya itu adalah menghancurkan aset-aset strategis dan itu menjadi kenyataan. Jadi saya tidak heran ketika kemudian presisi itu pasti dibantu oleh negara lain yang jelas juga menguasai teknologi gitu. Jadi dan kita lihat bahwa selama ini siapa ally-nya, aliansinya dari Iran yang punya teknologi tinggi. Jadi dugaannya itu pasti akan mengarah entah itu nanti kepada Rusia atau kepada Cina gitu. Jadi pilihannya paling cuma sekitar terbatas kalau kita bicara tentang Iran, Mas. Bicara tadi mengenai kerugian dari Amerika Serikat yang cukup signifikan. Tapi kalau bicara juga mengenai cost perang dari Amerika Serikat yang mungkin belum bisa diprediksi atau mereka punya perhitungan sendiri. Artinya apakah memang Amerika Serikat punya perhitungan yang cukup matang dalam memulai perang ini? Kalau bilang perhitungan yang cukup matang, saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Karena jelas ketika kita bicara tentang perang itu punya tujuan strategis. Tujuan strategisnya dari awal itu selalu berubah-ubah. Baru kemudian setelah perang berjalan lebih dari 1 bulan, baru kemudian Kemenlu AS itu menjelaskan 4 tujuan dari perang ini. Jadi bagi saya memang dari awal strategi tujuan strategis dari perang ini itu tidak jelas, sehingga kemudian apa yang ingin dicapai dalam waktu singkat itu kemudian seringkali berubah-ubah. Apakah misalnya tujuannya untuk mengganti rezim? Kalau misalnya tujuan mengganti rezim, kenapa pihak oposisi juga menjadi korban? Lalu misalnya dekapitasi, mereka lupa menghitung bahwa ketika Iran itu sudah mengeksersis misalnya sistem pertahanan mosaik. Jadi mereka tidak lagi tergantung pada 1-2 pemimpin yang dibunuh gitu. Jadi mereka tidak bicara lagi dalam 1, 2, 3 lapis, tapi mereka sudah sampai menyiapkan lebih dari 4 lapis pemimpin yang itu kemudian bisa kepemimpinannya model komandonya terdesentralisasi gitu. Jadi saya pikir ada beberapa gitu ya, ada beberapa perubahan gitu. Di satu sisi dari Iran kemudian sudah beradaptasi dengan cepat. Jadi pasca perang 12 hari pada tahun lalu gitu, sehingga sampai ke 28 Februari mereka banyak mengeksersis, banyak melakukan perubahan gitu, beradaptasi. Itu satu. Kedua, di sisi lain Amerika Serikat karena memang kemudian persiapannya, jadi memang pergerakan pasukan ketika sebelum perang ini kan memang sudah ada. Tapi memang saya tidak melihat bahwa ada perencanaan yang matang, sehingga kemudian ketika kita bicara tentang target gitu, apa saja target-target strategis yang kemudian bisa kita jadikan checklist. Nah, ini yang pada bagian awal perang ini itu yang kemudian seringkali berubah-ubah. Banyak analis kemudian berpendapat bahwa ini perang tidak ada tujuan strategisnya. Kenapa? Karena itu ditunjukkan dari statement pemimpin-pemimpin Amerika Serikat yang seringkali berubah-ubah. Padahal ketika kita bicara tentang perang,
tujuan strategisnya harus jelas gitu, karena Yap. itu yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi apakah perang ini mesti dilanjutkan atau tidak gitu. Itu Mas Cika. Di satu sisi lain, Trump juga selalu mengatakan bahwa kami masih siap begitu ya menjadi pelindung begitu untuk negara-negara di Timur Tengah. Tapi dengan serangan yang begitu jitu dari Iran beberapa kali pun merepotkan Amerika Serikat. Bagaimana negara-negara di Timur Tengah sendiri menanggapi hal ini? Kepercayaan sendiri bagaimana terhadap Amerika Serikat? Iya, saya melihatnya bahwa sejauh ini ada kegalauan, ya. Ada keresahan dari beberapa negara sekutu Amerika Serikat di Teluk gitu. Jadi terutama terkait perundingan. Kenapa? Karena mereka merasa gelisah. Terutama misalnya ketika bicara tentang Selat Hormuz gitu. Jadi mereka takut gitu. Jadi mereka takut bahwa kemudian mereka tidak dilibatkan, tidak aspirasi mereka, kepentingan mereka itu tidak ikut dibawa di dalam meja perundingan. Padahal ketika kita bicara tentang apa namanya nanti, kalau ada kesepakatan damai itu kan akan menimpa mereka gitu. Jadi memang di satu sisi ada kegelisahan itu tentang kepentingan mereka yang tidak diakomodir, potensinya tidak diakomodir oleh Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, di sisi lain mereka juga merasa vulnerable. Kenapa? Karena pasca dari perang gitu ya, bukan pasca dari perang, tapi ketika perang ini berlangsung gitu ya, lebih dari 1 bulan, itu terjadi penurunan yang signifikan dari kemampuan mereka untuk meningkatkan ataupun juga menjalankan sistem pertahanan udara yang efektif. Kenapa? Karena bahwa tingkat intersepsi dari serangan udara yang dilakukan oleh Iran itu memang mencapai 80-90%. Tapi jangan lupa ketika kita bicara intersepsi gitu, itu kan yang diluncurkan untuk menghadapi satu drone ataupun satu misal dari Iran itu kan tidak dihadapi oleh satu, kadang-kadang 2-5. Nah, itulah kenapa ketika pada 1 bulan awal misalnya terjadi penurunan sekitar lebih dari 50%. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti misalnya perang ini kemudian ada berlanjut lagi pada tahap 2 gitu, maka kita bisa bayangkan misalnya kalau Iran kembali sering lagi melakukan serangan kepada negara-negara Teluk, justru negara-negara Teluk lah yang akan menjadi rentan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat misalnya dalam beberapa hari terakhir ini kan sudah ada kabar bahwa Israel dalam hal ini itu sudah dibantu ada sekitar 6.500 ton munisi baru tambahan dari Amerika Serikat. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa ada tambahan munisi misalnya untuk negara-negara Teluk, bagaimana untuk mereka bertahan gitu. Sementara kalau misalnya jumlah serangan mereka kan jauh lebih banyak dibanding Israel. Pada 1 bulan pertama misalnya ada hitung-hitungan misalnya Uni Emirat Arab itu mengalami serangan 2-3 kali lebih banyak dibanding Israel. Jadi bisa dibayangkan bahwa serangan-serangan itu sebenarnya tujuannya bukan Israel, tapi tujuannya kemudian kepada negara-negara negara-negara aliansi Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kegelisahan, bagaimana perasaan mereka yang merasa rentan, vulnerable apabila kemudian perang ini berlanjut. Meskipun misalnya perang ini kemudian berakhir dengan damai, mereka tetap akan merasa vulnerable. Karena apa? Karena bisa jadi Iran kan selama ini memang tidak banyak berteman dengan negara-negara Teluk. Ini ada perbedaan, ada persaingan gitu. Jadi mereka tentu juga akan merasa tidak aman. Kenapa? Ini nanti akan siapa yang melindungi? Inilah kemudian ada sejumlah analisis yang kemudian mencoba memerhatikan apakah kemudian geopolitik di kawasan nanti akan bergeser gitu ya pasca dari perang ini. Apakah kemudian tetap pada Amerika Serikat atau kemudian bergeser kepada Cina? Mengingat Cina Cina itu merupakan aliansi, salah satu aliansi terdekat dari Iran. Jadi kalau misalnya mereka kemudian berteman dengan Cina dan Cina juga punya kemampuan teknologi yang tinggi, mungkin mereka akan jauh bisa merasa aman. Tapi lagi-lagi ini kan kita akan berbicara tentang perhitungan, karena aliansi baru tentu saja bisa kemudian sedikit banyak menimbulkan keresahan misalnya di domestik dan lain-lain. Jadi akan ada banyak dinamika yang bisa sangat mungkin terjadi kalau perang berlanjut ataupun perangnya berakhir dengan damai bagi stabilitas di kawasan Teluk, Mas Cika. Dengan berakhir dengan damai artinya apakah bisa diasumsikan ini kemenangan untuk Iran sehingga menentukan peta politik, kekuatan politik di Timur Tengah? Kalau apakah kemenangan Iran, tentu nanti kita akan lihat apa saja proposalnya. Karena kan misalnya sejauh ini kan
Amerika masih ingin menolak ya, masih menolak proposal itu. Mereka masih tetap kekeh dengan yang misalnya nuklir, uranium, sementara Iran sendiri masih kekeh nggak mau itu dibicarakan. Misalnya ini kan masih kita kunci-kuncian. Jadi kita akan bisa ngelihat bahwa menang atau seberapa banyak gitu. Jadi titik komprominya itu. Jadi karena ketika ini kita kan bukan lagi dalam konteks mencari win-win solution, tapi bagaimana baik para pihak yang bertikai itu mencari titik kompromi. Jadi bisa jadi titik komprominya Iran mendapatkan 30, Amerika dapat 70, bisa jadi seperti itu. Namanya juga kompromi. Lagi-lagi tadi kita tidak sulit kalau misalnya kita bicara tentang kompromi menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kenapa? Karena bobot siapa yang apa yang didapat itu kan harus kita lihat kepentingannya sebenarnya di sejauh mana gitu. Jadi ini yang saya enggan untuk melihat bahwa ini adalah menang atau kalah, tapi pastinya gitu kita akan melihat bahwa ternyata Iran itu mampu untuk memberikan perlawanan gitu ya kepada Amerika Serikat ketika mereka diserang gitu. Jadi bagi saya itu adalah sebuah catatan gitu, adalah sebuah catatan positif dari kemampuan Iran selama ini gitu. Jadi sekalipun dia dihancurkan segala rupa, tapi dia tetap bisa melakukan perlawanan. Bahkan kalau kita lihat tadi ada 16 aset yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu rusak dan mampu diserang ya secara tuntas gitu oleh pihak Iran itu, Mas Ikal. Oke, proposal yang diajukan oleh Iran juga ditolak oleh Donald Trump, bahkan mengatakan bahwa ada dua opsi. Ini berujung ke dua opsi. Hancurkan Iran habis-habisan atau ada negosiasi ulang. Nah, bagaimana Anda menangkap statement dari Trump ini? Apakah cukup membuat gentar Iran misalkan? Sejauh ini sih Iran menyambut dia tidak pernah mempermasalahkan apabila nanti terjadi eskalasi lagi. Jadi ada jual saya beli begitu ya? Ada prasyarat. Kalau mau berunding, hayo gitu ya. Berunding syaratnya adalah blokade Strait Hormuz dilepas. Tapi kalau mau perang, ayo. Gitu. Jadi mereka kan pilihannya ada di Amerika Serikat. Gitu. Itu satu. Kedua, saya juga melihat bahwa apakah Amerika Serikat memang punya niatan untuk kemudian mengakhiri perang ini? Jawabannya, saya masih sanksi. Ya tadi disebut Gerald Ford. Ditarik mundur gitu ya. Tapi kan mereka ada penambahan gitu, USS Boxer yang juga berisi F-35 dan juga pasukan marinir. Ini apa artinya? Jadi ada USS Boxer yang itu lewat dari Asia Timur menuju Timur Tengah. Jadi kan tetap ada penebalan. Gitu. Itu satu. Kedua, kita bisa lihat juga bagaimana airlift gitu ya. Jadi dalam 24 jam ini meningkat tajam itu ke arah kawasan Timur Tengah. Gitu. Belum lagi tadi disebut 6.500 ton munisi itu dapat bantuan ke Israel. Lalu juga ini Amerika berencana untuk mendatangkan hypersonic missile ke ini. Jadi dengan kata lain bahwa ini kelihatannya eskalasi udah di depan mata, tinggal tunggu saja kapan. Walaupun misalnya dalam pernyataan tertulis kemarin misalnya Trump itu sudah menyatakan bahwa perangnya sudah selesai. Gitu. Tapi kan kalau perang selesai artinya dia bisa memulai lagi 60 hari ke depan. Gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi episode yang pertama selesai tutup. Udah ya gitu. Jadi kemudian dia bisa mulai lagi. Bisa start perang baru lagi gitu. Dan ini kan kita lihat kenapa kemudian kekuatan militernya tidak diturunkan, justru kemudian ada banyak ini kok airliftnya ada banyak nih, US airlift kelihatan ada seringkali sorti masuk ke kawasan Timur Tengah, ada USS Boxer. Artinya apa? Artinya mereka juga jangan-jangan memang sudah siap perang juga, walaupun nanti perangnya model apa, itu lain soal. Kalau misalnya dia perangnya adalah perang terbatas atau special operation, tentu saja itu dia tidak membutuhkan otorisasi Kongres. Gitu ya, membutuhkan otorisasi Kongres kan perang dalam skala besar. Kalau misalnya perangnya terbatas, kan itu tidak membutuhkan otorisasi Kongres gitu. Dan ketika mereka tetap stay di sana juga itu tidak membutuhkan otorisasi Kongres. Jadi asetnya tetap di sana, blokade tetap lanjut gitu. Jadi kita juga bingung ini sebenarnya Trumpnya maunya apa gitu. Gitu. Walaupun kalau dari sisi Iran masih siap-siap aja. Iran nggak peduli dengan itu. Mau diancam silakan, karena sudah biasa. Karena bagi Iran kita itu butuh kejelasan. Butuh kejelasan. Jadi selain pertama adalah harus bangun kepercayaan. Kenapa? Karena serangan ini terjadi ketika sedang dilakukan adanya negosiasi investasi Oman, tiba-tiba diserang, hancur tuh kepercayaan. Nah sekarang kepercayaannya apa? Ini main ancam-ancam. Kami nggak peduli, itu satu. Kedua,
yang mereka bingung. Ini sebenarnya kita mau negosiasi di mana? Negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan gitu ya, walaupun itu tidak langsung, atau negosiasi kita harus dengarkan cuitan dari Donald Trump yang beda-beda. Oke. Jadi dia berubah-ubah. Ini kan sebenarnya medan negosiasi yang mana? Dunia nyata atau dunia maya gitu. Jadi ini yang sebenarnya penting, walaupun itu juga adalah bagian dari strateginya Trump untuk mengaburkan itu. Karena kalau Trump kan kita harus ngelihat bahwa ada kebijakan apa, ada pernyataan apa. Ketika dia sama, kita harus aware. Kalau dia beda-beda, memang strategi dia begitu, membuat orang bingung. Sehingga orang tidak mudah untuk membaca dia. Kan itu kemudian yang dilakukan oleh Trump. Ya, membingungkan banyak pihak. Nah, Mas Anton, ini sebelumnya sejumlah negara muslim ya, kayak seperti Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Turki juga yang menjajaki kerjasama militer like NATO. Nah, apakah memungkinkan terjadi dan menggeser peran Amerika Serikat begitu? Jadi kalau NATO memang justru NATO ini kemudian menjadi titik nadir ya. Jadi titik nadir kalau bicara tentang NATO. Kenapa? Satu, negara-negara sekutu yang bergabung di NATO tidak ingin ikut terlibat perang, bahkan kemudian sekarang Amerika cenderung untuk menarik diri dari NATO. Ini yang ancaman dia yang terakhir adalah dia ingin menarik sekitar 5.000 pasukan. Atau membentuk aliansi seperti NATO ibaratnya gitu. Saya sih juga nggak yakin. Ketika kita bicara tentang aliansi NATO, siapa sih backbone utamanya? Amerika Serikat. Gitu. Jadi Anda bisa lihat aliansi mana lagi yang kemudian NATO itu kan sudah lama berdiri dari sejak Perang Dingin dan dulu ada Pakta Warsawa bubar. Gitu. Nah sekarang ini siapa? Jadi ketika kita bicara untuk ada yang ingin menyaingi NATO, maka harus tentu ada siapa yang kemudian menjadi komandannya yang memang militernya besar. Jadi NATO itu kan backbone utamanya adalah Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat ingin pull out, makanya kemudian NATO-nya goyang. Problemnya adalah bisa-bisa saja mereka untuk membangun aliansi pertahanan yang baru. Tapi problemnya adalah siapa yang menjadi pemimpin. Itu kan selalu kritiknya oleh Trump. Kamu gabung sama NATO tapi defense spending-nya kok rendah. Minta dinaikin 5% pada teriak-teriak tapi minta aman. Amerika berapa persen? Amerika besar gitu. Jadi siapa membangun NATO? Atau mereka membangun aliansi sendiri begitu, aliansi militer tersendiri untuk beberapa negara-negara Arab ini? Iya, mereka mau dari mana? Itu pertanyaannya gitu. Jadi mereka beraliansi dengan Amerika Serikat itu tidak hanya sekedar pertahanan, tapi mereka juga tahu bahwa ketika bicara tentang monarki, mereka juga khawatir ada guncangan dari dalam. Dan Amerika kan mampu untuk melakukan itu gitu, untuk melakukan membantu untuk menghandle kondisi keamanan domestik. Itu pertanyaannya adalah ketika kita bicara tentang apakah mungkin ada aliansi baru aliansi yang keluar dari NATO, saya nggak yakin. Tapi kalau misalnya dia kemudian negara-negara Teluk misalnya menggeser, membangun kerjasama yang lebih erat dengan Cina misalnya, ya mungkin saja. Tapi bisa jadi itu bentuknya juga tidak perlu aliansi. Gitu. Jadi bagaimana kemudian kerjasama yang komprehensif, kemudian nanti ikatannya seperti apa, tidak perlu misalnya harus ikut berperang, tapi kemudian ada persenjataan, ada bantuan-bantuan dan lain-lain gitu, itu diberikan fasilitasnya, dibantu penyediaan persenjataannya dan lain-lain cukup, itu bisa jadi seperti itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya apakah nanti ada aliansi baru, saya nggak yakin. Gitu. Oke, baik Mas Anton, terima kasih menarik analisisnya dan terima kasih sudah berkenan hadir di Breaking News bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut.